Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel yang sama, channel pembelajaran matematika. Bagi yang belum like dan subscribe, jangan pelit-pelit like dan subscribe biar ibu nggak pelit ilmunya ya. Kalau kalian pelit berarti ibu juga pelit ilmu. Oke, materi kita kali ini kita akan belajar yang namanya logaritma ya. Jadi di dasar dulu dan sifat-sifat logaritma. Nah, perlu kalian ingat kalau logaritma ini, materi logaritma ini adalah materi yang sangat dihindari oleh kakak-kakak kalian kelas 12. Karena kenapa? Karena logaritma ini banyak sifat yang harus dipahami dan dipelajari. Tapi ibu harap anak kelas 10 IPA 5 dan 10 IPA 7 itu enggak berpikir seperti itu waktu kalian di kelas 12 nanti. Jadi bisa ibu harap bisa memahami logaritma ini dengan maksimal. Oke, kita mulai. Sebelum belajar logaritma, jadi kita harus belajar dulu yang namanya di sini pangkat. Kenapa ibu buat seperti ini? Karena yang namanya logaritma itu erat hubungannya dengan pangkat. Dan yang harus kalian ingat, jadi di logaritma ini nanti kalian paling sering ketemu dengan yang namanya pangkat. Jadi kayak gini. Jadi kalau 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 8 dan seterusnya. 2 pangkat 7 sama dengan 128. Bisa ini diteruskan sampai 2 pangkat 10 ya. 2 pangkat 10 kalau belum berubah itu 1024 kalau belum berubah ya. Nah, sekarang di sini ini 64. Jadi di logaritma itu erat hubungannya selalu berhubungan dengan pangkat. Jadi 64. Jadi kalau bisa dibuat di sini 64 itu sama dengan di sini kan ada 2. Berarti 64 itu sama dengan 2 pangkat berapa? Kalau kita lihat di sini 64 itu 2 pangkat 6. Berarti ini hasilnya jadi 6. Begitu juga dengan 3. 3 pangkat 01, 3 pangkat 12, terus 3 pangkat 4 itu 81. Ini bisa diteruskan sampai 3 pangkat 5 dan 3 pangkat 10 ya. Jadi kalau di sini ada 27, berarti 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Ya, 3 pangkat 3 kan 27. Nah, ibu harap ini bilangan ini kalian paham dan kalian hafal lah ya bilangan berpangkat ini, baik itu pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 dan seterusnya. Karena supaya apa? Supaya memudahkan kita dalam perhitungan logaritma. Karena logaritma sekali lagi selalu berhubungan dengan pangkat. Lanjut kita ke 4 pangkat 0 itu 1, 4 pangkat 1 2 sampailah 4 pangkat 4 itu 256, bisa diteruskan ya sampai 4 pangkat 10 di sini. Berarti kalau diminta di sini 64 sama dengan 4 pangkat berapa? Lihat, 64 itu 4 pangkat 3. Berarti di sini 3, atau bisa juga 64 itu sama dengan 2 pangkat berapa? Lihat di sini. 64 itu 2 pangkat 6. Berarti ini 2 pangkat 6. Nah, sekarang kalau kamu perhatikan antara 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, 4 pangkat 0, ini apa yang sama? Ternyata setiap bilangan yang pangkat 0 hasilnya pasti sama dengan 1. Jadi bisa dibuat berapapun pangkat 0 itu hasilnya akan sama dengan 1 ya. Walaupun sejuta pangkat 0 lah hasilnya pasti 1 ya, jangan bingung-bingung. Nah, sekarang ini 5 bisa dibuat di sini 5 pangkat 5. Kenapa ibu buat cuma sampai 5 pangkat 4? Karena biasanya yang ditemui di logaritma itu perhitungannya kalau pangkat 5 itu biasanya cuma sampai 5 pangkat 4 kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk 5 pangkat yang lain ya. Jadi bisa diteruskan ini sampai 5 pangkat 10 di sini. Berarti kalau 125 itu 5 pangkat berapa? 125 itu 5 pangkat 3. Lanjut perhitungan 6 juga, 6 pangkat 3 216. Jadi perhitungan 6 yang biasa ditemuin di logaritma itu
pangkat 6 itu biasanya itu paling tinggi itu 6 pangkat 3, tapi tidak menutup kemungkinan sekali lagi untuk 6 yang lain ya, 6 pangkat yang lain, berarti 216 itu sama dengan 6 pangkat 3. Nah, jadi ibu harap kalian itu terbiasa ya, jadi terbiasa dengan yang namanya pangkat-pangkat yang ini. Jadi kalau misalnya untuk kesulitan untuk membuat yang sampai dengan pangkat 10, itu dengan pangkat-pangkat ini aja kalian terbiasa kayak gitu. Karena supaya apa? Supaya memudahkan dalam perhitungan logaritma. Jadi selalu kalau seandainya katanya di sini 127, oh berarti 2 pangkat 7 kayak gitu ya. Jadi ibu ibu harap kalian itu hafal bentuk-bentuk pangkat ini dan familiar lah ya, terkenal. Nah kan sudah belepotan ngomongnya ya. Oke, kita lanjut. Nah sekarang ini bentuk pangkat X. Jadi kalau seandainya akar X itu kemarin udah dijelaskan di eksponen, itu sama dengan X pangkat setengah ya. Kalau seandainya akar pangkat 3 dari X, berarti bisa dibuat X pangkat 1/3 ya. Lanjut, kalau seandainya di sini kalau ada X pangkat 2 akar pangkat 3 dari X pangkat 2, berarti bisa dibuat X pangkat 2/3. Selanjutnya, nah seperti ini kalau seandainya ada akar dari akar pangkat 4 dari 4 pangkat 2, ini dibuat seperti apa? Berarti bisa dibuat berarti gimana ini buatnya? 4 pangkat 2/4 ya, 2/4, berarti bisa dibuat 4 pangkat 2/4. Kalau sama-sama dibagi 2 berarti sama dengan 1/2, berarti bisa dibuat pangkat setengah. Pangkat setengah itu namanya akar, berarti ini bisa dibuat akar dari 4. Berapa akar dari 4? Akar dari 4 berarti jawabannya sama dengan 2. Nah sekarang ini pangkat negatif. Kalau pangkat negatif 1/x pangkat 1 itu bisa dibuat jadi x pangkat -1. Jadi kalau x pada posisi bawah gini, kalau dinaikkan ke atas pangkatnya berubah jadi negatif ya. Lanjut, nah ini penulisannya kalau 1/x pangkat 2, berarti kalau kita naikkan ke atas jadi pangkatnya negatif, bukan x pangkat 2 lagi tapi x pangkat -2. Nah kalau gini jadi berapa jawabannya? Berapa jadi jawabannya? Kalau 1/x pangkat 3 kalau dinaikkan ke atas jadi x pangkat berapa ini? X pangkat -3. Oke, benar ya. Lanjut. Nah sekarang kita masuk ke pengertian dasar dari suatu logaritma. Nah ini logaritma itu biasanya ditulis kayak gini. Jadi A log B sama dengan C ya. Jadi A log B bacanya sama dengan C, artinya B itu sama dengan A pangkat C. Jadi B itu sama dengan A pangkat C. Maka sudah ibu bilang tadi, yang namanya logaritma selalu berhubungan dengan pangkat. Nah sekarang ini ada keterangannya di sini. A di sini namanya bilangan pokok atau basis. Jadi A di sini bilangan pokok atau basis. Nah syaratnya A di sini nggak boleh sama dengan 1. Jadi logaritma ini basisnya itu paling rendah itu 2 ya, nggak boleh sama dengan 1. A itu nggak boleh sama dengan 1 dan A ini harus bilangan positif. Jadi A di sini nggak boleh sama dengan 1, berarti paling rendah 2 dan dianya harus bilangan positif, jadi nggak boleh bilangan negatif. Terus keterangannya di sini B di sini namanya numerus atau bilangan logaritma. Nah syaratnya juga B di sini harus positif, nggak boleh negatif. Nah sekarang C, siapa C? C itu merupakan hasil dari logaritma. Nah masalah C di sini ini terserah ya, bisa positif bisa negatif. Jadi karena dia hasil, jadi terserah, nggak ada syarat di situ, boleh positif boleh negatif. Nah sekarang kayak gini, kalau katanya tadi kan ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi kalau ditulis dalam logaritma 2 log 8 sama dengan 3. Atau bisa dibuat 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 8, berarti 2 pangkat
3, kayak gitu. Lanjut, ini 2 log 16 sama dengan 4. Salah. Sorry ya. 2 log 16 sama dengan berapa? Berarti artinya apa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Berapa jawabannya? 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 kan tadi 16, maka 2 log 16 itu hasilnya akan sama dengan 4. Nah, ini lagi 3 log 27. Berapa hasilnya? Artinya berapa? 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Berapa? Ayo. Berarti 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Berarti 27 itu merupakan 3 pangkat 3. Maka 3 log 27 hasilnya akan sama dengan 3. Lagi. Nah, kadang penulisan logaritma itu basisnya itu kadang di atas seperti ini, kadang juga di bawah seperti ini. Jadi sama aja antara ini dan ini. Jadi di buku paket kadang ada ditulis di atas basisnya, kadang juga ada ditulis di bawah seperti ini. Jadi cara bacanya sama aja antara penulisan yang ini sama yang ini, itu sama. Berarti ini berapa? Berarti ini sama saja 3 log 9. Sorry ya, ini tadi ada 3 log 9. Berarti 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Berarti jawabannya sama dengan 2 ya. Sampai sini bisa dipahami? Nah, selanjutnya bentuk A log B. Jadi bentuk A log B kalau seandainya basisnya itu 10. Jadi kalau seandainya basisnya 10, jadi 10 log B itu biasanya basis 10 itu nggak pernah ditulis. Jadi cukup ditulis log B aja. Jadi log B sama dengan C. Jadi kalau basis ini nggak ditulis, bukan logaritma ini bukan basis 1, tapi logaritma ini basis 10. Kayak gitu ya. Jadi sudah bentuk standar internasionalnya itu nggak pernah ditulis setiap basis 10. Nah, jadi kalau seandainya basis 10 nggak pernah ditulis. Nah, contohnya gini, 10 log 3, jadi cukup ditulis log 3 aja. Jadi biasanya ditulis log 3. Jadi kalau nggak ada ditulis basis di sini, jadi bukan basisnya 0 atau basisnya 1, tapi basisnya di sini 10, kayak gitu. 10 log 5 ditulis log 5. Nah, sekarang log 100. Berapa ini log 100? Jadi log 100 itu sama dengan, kalau nggak ditulis tadi basisnya, sekali lagi ini ada angka 10 ya, basisnya 10. Berarti kalau nggak ditulis 10 pangkat berapa yang hasilnya 100, berarti 100 itu merupakan 10 pangkat 2. Maka log 100 itu nilainya akan sama dengan 2. Sama ya konsepnya seperti tadi. Lanjut, log 10. Log 10 jadi kalau nggak ditulis ada basis di situ 10. Berarti 10 pangkat berapa yang hasilnya 10? Maka 1000 itu merupakan 10 pangkat 3. Maka log 1000 itu nilainya akan sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita ke sifat-sifat logaritma. Nah, ini sifat-sifat logaritma inilah yang harus kalian pahami dan kalian hafal ya. Jadi kalian harus pahami dan kalian harus akrab dengan yang namanya sifat-sifat logaritma. Karena kalau nggak hafal sama nggak tahu sifat-sifat logaritma ini, jadi kita akan kesulitan dalam mengerjakan yang namanya soal-soal logaritma. Karena semua soal-soal logaritma itu berhubungan dengan sifat. Kita mulai. Soal yang pertama, sifat yang pertama. Sifat yang pertama dari logaritma itu kalau A log 1 nilainya sama dengan 0. Jadi A log 1, berapapun log 1 hasilnya akan sama dengan 0. Mengapa? Karena tadi di sifat pangkat tadi, berapapun pangkat 0 hasilnya akan sama dengan 1. Itu alasannya ya. Lanjut, sifat yang kedua. Sifat yang kedua di sini A log A nilainya sama dengan 1. Kenapa? Karena berapapun, misalnya kayak gini. Jadi kalau kita misalnya beri contoh di sini, misalnya 2 log 2. Jadi hasilnya 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 2? Maka jawabannya pasti 2 pangkat 1 ya. Maka 2 log 2 sama dengan 1. Atau lagi 3
log 3. Ini berapa hasilnya? Artinya 3 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 3? Berarti 3 pangkat 1. Maka 3 log 3 hasilnya akan sama dengan 1. Kayak gitu. Jadi berapapun, jadi kalau misalnya ditarik kesimpulan berapapun log 1 hasilnya 0. Jadi kalau seandainya 2 log 1 berapa hasilnya? 0. 3 log 1 hasilnya akan sama dengan 0. Log 1 itu juga sama dengan 0. Nah ini A log A1, 2 log 21, 3 log 31, 4 log 4 itu hasilnya juga 1 ya. Lanjut. Nah ini sifat yang ketiga. Ingat ini kayak eksponen ya. Jadi kalau basisnya sama, kalau ditambah itu artinya logaritma itu dikali. Ingat seperti eksponen kemarin, kebalikan dari eksponen. Kalau eksponen itu kan kalau dikali artinya pangkatnya ditambah kayak gitu ya. Jadi logaritma ini kebalikannya. Jadi kalau A log B ditambah A log B, jadi ingat kalau ditambah artinya logaritma itu dikali. Contohnya gini. Jadi contohnya kalau seandainya di sini 2 log 3 ditambah dengan 2 log 4. Nah, ini kan basisnya sama-sama 2. Berarti kalau seandainya ditambah artinya logaritma itu dikali. Berarti bisa dibuat 2 log 4 dikali 3. Atau jawabannya sama dengan 2 log 12. Kayak gitu, ini hasilnya. Tapi kalau seandainya kayak gini, 2 log 3 ditambah dengan 3 log 2. Bisa enggak ini dioperasikan? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena basisnya beda. Satunya 2, satunya 3. Oke, bisa nyambung sampai sini. Nah, lanjut ke sifat nomor 4. Jadi sifat logaritma itu kalau basisnya sama, kalau ditambah artinya dia dikali, kalau dikurang artinya dia dibagi. Jadi contohnya, misalnya dibuat contoh di sini 2 log 16 dikurang dengan 2 log 8. Karena basisnya sudah sama-sama 2, sifat logaritma itu kalau dikurang artinya dia dibagi. Berarti 2 log 16 dibagi dengan 8. Berarti sama dengan 2 log 16 dibagi 8 berapa? 16 dibagi 8 itu sama dengan 2. Nah 2 log 2 berapa hasilnya tadi sifat logaritma tadi? A log A nilainya sama dengan 1. Karena 2 log 2 ini kan sama ya. Berarti nilainya akan sama dengan 1. Lanjut sifat yang kelima. Ini sifat yang kelima, A log B itu bisa dibuat log B per log A. Nah ini harus sama. Kalau di sini basis 2, ini 2, ini basis 3, ini basis 3 secara umum basisnya dilambangkan dia dengan M ya. Jadi kalau kita beri contoh kayak gini. Misalnya kita beri contoh di sini penulisan 2 log 3. Nah, 2 log 3 itu bisa dibuat A log B itu sama dengan log B per log A. Ini berarti A ini tadi B kan. A log B 2 log 3 berarti bisa dibuat log 3 per log 2. Nah masalah basisnya gimana? Terserah, misalnya ini 2, ini juga 2, ini 3, basis 3, ini juga 3, ini 4, basis 4, ini juga 4. Secara umum basisnya ini dilambangkan dengan M, atau bisa kalau di buku dilambangkan dengan P kayak gitu. Berarti kalau dibuat lagi misalnya 3 log 5, berarti bisa dibuat jadi apa di sini? Log 5 per log 3 kayak gitu. Lanjut. Nah, ini lagi A log B pangkat N. Jadi sifat logaritma itu kalau ada pangkat itu maka ditarik ke depan ya. Jadi sifat logaritma itu kalau dia punya pangkat itu harus ditarik ke depan. Sebagai contoh, jadi ini kalau ada pangkat ini tarik ke depan sini. Jadi contohnya kayak gini. Kalau seandainya 2 log 8, berarti ini bisa dibuat 2 log 8 itu 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, maka 8 itu bisa dibuat 2 pangkat 3 karena logaritma itu hubungannya dengan pangkat kan. Maka karena ada pangkat ini kamu tarik ke depan sini.
Berarti ini bisa dibuat 3 dikali dengan 2 log 3 dikali dengan 2 log 2 ya. Bentar. 3 dikali dengan 2 log 2 karena 3-nya tarik depan. 2 log 2 tadi berapa? 1. Maka jawabannya sama dengan 3 dikali 1. Berarti jawabannya sama dengan 3. Lanjut, ini kalau A pangkat M log B pangkat log B. Nah, jadi kalau nggak ada angka di numerus ini berarti B di sini dianggap pangkat 1. Maka sifatnya jadi 1/M dikali dengan A log B. Lanjut lagi. Nah, ini lagi kalau basisnya berpangkat, numerusnya berpangkat. Jadi pangkatnya dari sini diambil. N/M dikali dengan A log B. Jadi contohnya kalau kita beri contoh di sini misalnya gini. 2 pangkat 3 log 3 pangkat 2. Nah, ini kan basisnya berpangkat, numerusnya berpangkat ya. Jadi basis berpangkat, numerus berpangkat. Berarti dari sini ya ambilnya. Ini bisa dibuat 2/3 dikali dengan 2 log 3 seperti itu. Lanjut, ini kalau sama pangkat antara basis dan numerus dia dianggap jadi sama ya. Jadi M/M A log B M/M ini namanya 1 ya. Jadi sama dengan A log B. Jadi sebagai contoh misalnya di sini 2 pangkat 3 log 3 pangkat 3. Tadi kan kalau basis berpangkat, numerus berpangkat, berarti mulai dari sini dulu ya. Mulai dari numerus, pangkatnya berarti 3/3 ya. 3/3 dikali dengan 2 log 3. Nah, 3/3 ini kan 1. Maka hasilnya akan sama dengan berapa di sini? Sama dengan 2 log 3. Nah, lanjut sifat yang ke-10. Jadi sifat yang ke-10 kalau seandainya A pangkat A log B, maka hasilnya akan sama dengan B. Lihat, A ini harus ketemu dengan A ya. A pangkat A log B hasilnya akan sama dengan B. Jadi kalau kita buat contoh di sini misalnya 3 pangkat 3 log 4. Berapa hasilnya di sini? Lihat, 3 ketemu 3, berarti hasilnya langsung sama dengan 4 kayak gitu. Lagi misalnya dibuat lagi 2 pangkat 2 log 5. 2 ketemu 2 langsung, maka hasilnya akan sama dengan 5. Nah, sekarang ini sifat yang ke-11. A log B dikali B log C dikali C log D itu sama dengan A log D. Kenapa? Karena B ketemu B ini saling menghapuskan. Jadi B ketemu B ini habis, C ketemu C di sini habis, maka tersisa tinggal A log D. Jadi kalau misalnya kita buat contoh di sini, misalnya 2 log 3 dikali dengan 3 log 4 dikali lagi dia dengan 4 log 8. Berarti berapa hasilnya? 3 ketemu 3 habis, 4 ketemu 4 habis, maka hasilnya akan sama dengan berapa di sini? 2 log 8. Berarti 2 log 8, 2 log 8 itu hubungan kedua. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Berarti 2 pangkat 3. Maka sifat logaritma tadi kalau ada pangkat, pangkat ini bisa ditarik ke depan ya. Berarti ini sama dengan 3 dikali dengan 2 log 2. Berapa 2 log 2 ini? Tadi A log A hasilnya sama dengan 1. Maka 3 kali 1 jawabannya akan sama dengan 3. Nah, ini A log B itu bisa dibuat jadi 1/B log A. Nah, ini penting ya. Jadi mungkin bakal ketemu di soal. Kalau A log B itu bisa dibuat jadi 1/B log A. Jadi kalau seandainya 3 log 5, buat lagi contohnya, kalau seandainya
ada misalnya di sini dibuat 3 log 5. Nah, ini bisa dibuat jadi 1/5 log 3. Jadi hubungannya mungkin ke soal gini. Kalau misalnya diketahui 2 log 5 nilainya akan sama dengan P. Ini menjadi pertanyaan di sini, berapa 5 log 2? Kebalikan nggak ini? 2 log 5 sama dengan P. Sekarang berapa 5 log 2? Kan kebalikannya. Maka nilainya akan sama dengan 1/P. Datangnya dari mana? Dari sifat ini tadi. Kayak gitu ya. Jadi mungkin yang ini bakal kamu temuin di soal nanti. Nah, lanjut ke sifat nomor 13. Jadi A log B per C itu bisa dibuat min A log C per B. Lihat pangkatnya ya. Ini positif berubah jadi negatif. Nah, inilah mungkin sifat-sifat dari logaritma ya. Tadi ada 13 dan sifat-sifat itulah yang harus kalian hafal dan kalian harus ingat. Karena yang namanya soal logaritma itu erat hubungannya dengan yang namanya sifat. Kalau nggak tahu sifat logaritma itu nggak bisa kita jawab soal kayak gitu. Oke, kita mulai mengerjakan soal. Jadi soal-soal ini Ibu ambil di buku Sukino Matematika Peminatan Erlangga Sukino ya, di buku kalian. Ini sederhanakan di sini log 5 ditambah dengan log 2. Oke, coba kita jawab dulu di sini. Sekarang basisnya udah sama belum? Kalau nggak ditulis artinya tadi basisnya berapa ini? Basis 10 ya. Berarti ini karena basisnya sudah sama-sama 10, sifat logaritma tadi kalau ditambah artinya dikali. Berarti log 5 dikali dengan 2. Maka jawabannya sama dengan log 10. Nah, berapa log 10? Log 10 ingat tadi A log A nilainya 1. Kalau nggak ditulis ini artinya pangkat ada berapa angka di sini? 10 ya. Maka jawabannya akan sama dengan 1. Nah, lanjut ke ke soal nomor 2. 2 log 16 dikurang dengan 2 log 4. Sudah sama-sama 2 basisnya. Tadi sifat logaritma apa tadi? Kalau seandainya dikurang, kalau basisnya sama, kalau dikurang artinya dia dibagi ya. Berarti ini bisa dibuat 2 log 16 dibagi dengan 4. Berarti hasilnya akan sama dengan 2 log 16 dibagi 4. Berapa 16 dibagi 4? 4. Nah, logaritma itu hubungannya selalu dengan pangkat. 2 log 4 karena basis kita di sini 2, maka 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 4? Berarti 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Berarti sifat logaritma tadi kalau ada pangkat, maka pangkat itu kamu tarik ke depan. Berarti ini bisa dibuat 2 dikali dengan 2 log 2. 2 log 2 berapa nilainya? 1. Maka hasilnya akan sama dengan 2 kali 1. Berarti jawabannya jadi 2. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 sederhanakanlah bentuk 2 dikali dengan A log 5 dikurang dengan 3 dikali dengan A log 2. Nah, sekarang ini bisa nggak kita kerjakan? Ini belum bisa kita kerjakan. Kenapa? Walaupun basisnya sudah sama, kalau dikurang tadi kan dibagi. Kenapa? Karena ada pengacau di sini. Siapa pengacau di sini? Angka 2 dan angka 3. Itu pengacaunya ya. Jadi kita harus hilangkan dulu pengacaunya. Sifat logaritma tadi sifat logaritma tadi kalau seandainya n dikali dengan A log B, berarti ini didapatkan dari mana di sini? Dari A log B pangkat n. Benar kan? Kalau pangkatnya ditarik ke atas. Berarti kalau ada angka di depan logaritma secara tidak langsung berarti angka itu bisa naik ke sini kan? Nah, kayak gitu. Berarti kalau ada angka di depan logaritma, angka itu bisa dinaikkan ke sini kan? Berarti ini kalau lebih dijawab A log 5 pangkat 2. Jadi 2 di sini bisa kamu naikkan ke atas ini. Kan sama kan? Jadi sifat logaritma kalau ada pangkat tarik depan. Ini kan sama bentuknya. Berarti ini dikurang. Nah, ini ada angka di depan logaritma. Kalau ada angka di depan logaritma, maka angka itu bisa kamu naikkan ke atas.
Berarti ini bisa dibuat A log 2 pangkat 3. Kayak gitu. Berarti ini sama dengan A log 5 pangkat 2. Berapa 5 pangkat 2? 25. Dikurang dengan A log 2 pangkat 3 berapa? 8. Nah, sudah nggak ada lagi pengacau, baru bisa kamu sederhanakan ini bentuknya. Karena basisnya sudah sama-sama A, sifat logaritma itu kalau dikurang dia artinya dibagi. Berarti 25 per 8. Lanjut. Soal nomor 4. Sederhanakanlah bentuk n dikali log 28 dikurang dengan n dikali dengan log 4. Basisnya sudah sama-sama n. Ada pengacau nggak di sini? Nggak ada pengacau ya. Berarti sudah aman kerjaan kita. Sifat logaritma tadi kalau seandainya dikurang artinya dianya dibagi. Berarti ini sama aja n log 28 dibagi dengan 4. Berapa 28 dibagi 4? Berarti n log 28 dibagi 4 berarti 7. Udah nggak bisa disederhanakan lagi. Di jawabannya sama dengan n log 7 ya. Nah, lanjut. Sederhanakanlah katanya di sini bentuk 4 log akar 2 ditambah dengan 4 log akar 8. Basisnya sudah sama belum? Sudah ya. Jadi basisnya di sini sudah sama-sama 4. Jadi sifat logaritma tadi kalau basisnya sama, kalau ditambah artinya dia di apa tadi? Dikali ya. Jadi ini bisa dibuat. Berarti ini bisa dibuat 4 log berapa ini? Akar 2 dikali dengan akar 8. Berarti ini sama saja 4 log. Nah, kemarin waktu belajar eksponen, kalau ada akar A dikali akar B, ini jawabannya jadi gimana ini? Akar AB. Kayak gini ya. Berarti ini bisa dibuat akar dari berapa? 2 dikali 8. Berarti akar dari 16. Berapa akar dari 16? Akar dari 16 tentunya 4 ya. Berarti hasilnya tinggal 4 log 4. Berapa 4 log 4? 4 log 4 1. Karena kenapa? Karena sekali lagi selalulah kamu ingat kalau A log A itu hasilnya pasti sama dengan 1. Oke, lanjut soal nomor 6. Sederhanakanlah bentuk 2 dikali dengan 2 log 2 per 3 ditambah 2 log 81 per 8 dikurang 2 log 3 per 4. Sekarang ini ada nggak pengacaunya di sini? Ada ya. Siapa pengacaunya? Ialah selalu angka di depan logaritma. Jadi sama kayak tadi, nomor berapa tadi lupa ya. Ada kan soalnya kalau ada angka di depan logaritma maka angka itu bisa kamu tarik ke atas ya, sebagaimana sifat dari logaritma itu sendiri. Kalau seandainya n tadi dikali dengan A log B, maka ini didapatkan dari A log B pangkat N. Kayak gitu ya. Jadi ini ada pengacaunya, maka 2 ini bisa kamu naikkan ke atas ini jadi pangkat. Berarti ini bisa dibuat 2 log 2 per 3 pangkat 2 ditambah dengan 2 log 81 per 8 dikurang. Nah, ini ada pengacau, ini ada angka depan logaritma, maka setiap ada angka di depan logaritma, angka itu bisa kamu naikkan ke atas jadi pangkat. Berarti ini bisa dibuat 2 log 3 per 4 pangkat 2. Oke. 2 log 2 per 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti 4 per 3 pangkat 2 berarti 9 ya. Ditambah dengan 2 log 81 per 8 dikurang dengan 2 log 3 per 4 kuadrat. 3 dikuadratkan 9 per 4 dikuadratkan berarti 16. Oke. Sudah sama basisnya 2, sifat logaritma itu kalau ditambah artinya dikali, kalau dikurang artinya dibagi.
Jadi supaya penulisannya lebih sederhana, ini bisa digabung ya. Berarti 4/9 ditambah, kalau ditambah artinya dikali dengan 81/8, dikurang, kalau dikurang artinya dibagi dengan berapa ini? 9/16. Oke, masih ingat bentuk operasi dari pecahan? Jadi waktu SD kalian kan pernah belajar kalau seandainya dibagi itu sama aja dikali kebalikan ya. Berarti dikali dengan 9/16. Berarti kalau dibalik jadi berapa ini? Dibagi 9/16. Berarti sama aja dikali dengan 16/9. Benar ya? Coba kita ganti spidol dulu di sini. Berarti ini bisa disederhanakan 81 dibagi 9 ya. Berapa ini jadinya? 9 kan? Terus 9 dibagi 9 itu habis ya. Ini 16 sama 8. Berapa ini jadinya? Ini berarti 2, ini berarti jadi 1 ya. Kayak gitu. Maka hasilnya sama dengan berapa ini? Ntar ganti spidol. Maka hasilnya akan sama dengan 2 log, tinggal berapa? 4 dikali 2 ya. 4 dikali 2 berarti 8. Berarti ini bisa dibuat 2 log. Karena basisnya 2, maka bisa dibuat 8 itu sama dengan 2 pangkat berapa? Yang hasilnya 8, berarti 2 pangkat 3. Maka sifat logaritma tadi kalau ada pangkat bisa ditarik ke depan. Berarti ini sama aja 3 dikali dengan 2 log 2. 2 log 2 ini berapa? 2 log 2 ini 1. Maka jawabannya akan sama dengan 3. Selalu nggak bosan-bosan, selalu saya ingatkan bentuk 2 log 8 itu, 2 log 8 itu selain basis itu bisa ditulis di atas, bisa juga basis itu ditulis di bawah ya. Jadi log 2 di sininya 8, itu sama aja ya. Misalnya lagi 3 log berapa tadi? 9. Nah, ini penulisannya bisa dibuat log 3 itu basis itu selain bisa ditulis di atas, bisa juga ditulis di bawah. Jadi ada penulisan buku itu yang basisnya di atas, kadang juga dibuat orang itu basisnya itu selalu di bawah, di beberapa buku paket basisnya itu di bawah. Nah, ini ingetin ya bentuk-bentuk yang seperti ini. Oke, lanjut soal nomor 7 ya. Nah, ini log 4/35 ditambah dengan log 70 dikurang dengan log 2 ditambah dengan 2 log 5. Ini sudah sama ya, kalau nggak ditulis artinya basis berapa di sini? Basis 10. Ada nggak pengacau di sini? Coba lihat, perhatikan ada angka nggak di depan logaritma? Oh, ini ada. Ini ada angka 2 di depan logaritma. Berarti kalau ada angka di depan logaritma, angka ini bisa kamu naikkan ke atas sama kayak tadi ya. Berarti ini kalau kita kerjakan, arti ini bisa dibuat log 4/35 ditambah dengan log 70 dikurang dengan log 2. Ini ada pengacau ya, ada angka depan logaritma, maka angka ini bisa kamu naikkan ke atas. Berarti sama aja ditambah dengan log 5 pangkat 2 ya. Berarti ini bisa dibuat log 4/35 ditambah dengan log 70 dikurang dengan log 2 ditambah lagi dengan log 5 pangkat 2 berarti 25. Daya sudah sama logaritmanya. Ini basis berapa ini? Kalau nggak ditulis, sekali lagi selalu basisnya itu berarti ada basis 10 di situ ya. Jadi basis 10 nggak pernah ditulis. Berarti ini karena basisnya sudah sama-sama 10, tadi sifat logaritma supaya perhitungannya lebih sederhana, kalau ditambah artinya dia dikali ya. Berarti 4
per 35 dikali dengan 70 dikurang. Kalau dikurang artinya dia dibagi. Dibagi berapa? Dibagi dengan 2. Dikali, kalau ditambah. Kalau ditambah artinya dikali. Dikali berapa di sini? Dikali dengan 25. Oke. Coba kita ganti spidol dulu di sini. Sekarang ada yang bisa disederhanakan di sini? 70 dibagi 35 ya. 70 dibagi 35. Berapa nilainya? 2. Benar ya, 2. Terus 2 dibagi 2. Habis. Maka hasilnya tinggal berapa? Maka bisa dibuat di sini. Hasilnya itu sama dengan log berapa ini tinggal? 4 dikali dengan 25. Berapa 4 dikali 5? Dikali 25 berarti 100. Berarti 4 log 100. Berarti log 100 itu karena nggak basis di sini 10, maka 100 itu bisa dibuat 10 pangkat berapa yang hasilnya 100? 10 pangkat 2. Karena logaritma itu hubungannya dengan pangkat ya. Kalau nggak ditulis tadi ada basis 10 di sini. Sifat logaritma berarti pangkat itu bisa ditarik ke depan ya. Berarti ini sama aja dengan 2 log 10. Berapa log 10? Log 10 itu sekali lagi jawabannya 1 ya, karena A log A1, maka hasilnya 2 log 1. 2 log 1 itu sama dengan 2. Nah, lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8, jika 25 pangkat 5 log 7 dikali dengan 2 pangkat 8 log 27. Oke, sorry dulu ya ini ya. Dikali lagi dengan akar 5 pangkat 5 log 100. Nah, ini hubungannya ke sifat nomor berapa? Jadi tadi ada sifat logaritma yang seperti ini. Kalau seandainya ada A pangkat A log B, maka hasilnya akan sama dengan B, karena A ketemu A itu saling menghapuskan. Tapi ingat, kalau ini A langsung ketemu dengan A. Jadi kalau seandainya kayak tadi 2 pangkat 2, jadi langsung 2 ketemu 2 log 5. Nah, ini hasilnya akan sama dengan 5. Perhatikan di sini 2 langsung ketemu dengan 2. Nah, sekarang ini ketemu nggak ini? Nggak ketemu kan ini? 25 dengan 5, 2 dengan 8, akar 5 dengan 5. Tapi ada hubungannya. Berarti supaya sifat ini dipakai, bisa dikerjakan pakai sifat itu, maka ubah dulu bentuknya. 25 itu bisa dibuat 5 pangkat 2. Pangkatkan lagi dengan 5 log 7 dikali. Nah, sekarang 2 hubungan ke 8, berarti 2 pangkat 8 itu bisa dibuat 2 pangkat 3 log. Nah, 27 supaya lebih sederhana. 27 itu hubungkan ke pangkat. Berapa pangkat 27 itu? 27 itu hubungkan ke pangkat, jangan 9 kali 3, karena logaritma itu hubungan dengan pangkat. Berarti 27 itu bisa dibuat 3 pangkat 3 dikali akar 5. Berapa akar 5 itu? Akar 5 itu berarti 5 pangkat setengah ya. Dikali lagi dengan 5 log 100. 100 itu berarti bisa dibuat 10 pangkat 2. Oke, sifat logaritma tadi ada pengacau nggak ini? Ini ada angka di depan logaritma. Selalu kalau ada angka depan logaritma, angka itu bisa dinaikkan ke atas jadi pangkat ya. Berarti ini 5 pangkat 5 log 7 pangkat 2. Nah, ini udah ketemu. 5 ketemu 5 ya. Dikali. Nah, sekarang ini 2. Nah, ini basis berpangkat, numerus berpangkat. Gimana tadi? Sama dengan 3 per 3 ya. 3 per 3 dikali dengan 2 log 3. Dari sini 3 per 3 dikali 2 log 3 dikali dengan 5 pangkat setengah. Nah, ini sifat logaritma ada pangkat ini. Kalau ada pangkat berarti pangkatnya bisa ditarik ke depan. Berarti ini sama aja 2 dikali dengan 5 log 10. Benar ya? Oke, coba kita ganti spidol dulu di sini.
Bentar. Nah, ini ada yang bisa dicoret ini sama ini habis ya. Ini sama ini juga habis ya. Ini kita kurangin aja supaya kalian jangan bingung. Mana lagi? Nah, ini udah ketemu belum ini? Lihat, ini berarti 5. Nah, udah ketemu langsung ya. 5 pangkat 5 log. 7 pangkat 2 berarti 49 ya. Dikali dengan 2 pangkat 2 log 3. Dikali dengan 5 pangkat 5 log 10. Udah ketemu ya. 5 ketemu 5. 5 pangkat 5 log 49. 5 ketemu 5. Maka hasilnya ini berdasarkan sifat tadi, kalau A pangkat A log B, maka hasilnya akan sama dengan B. Berarti ini hasilnya jadi 49 ya, dikali 2 ketemu 2. 2 pangkat 2 log 3, maka hasilnya akan sama dengan 3. 5 pangkat 5 log 10, maka hasilnya 5 ketemu 5 habis ya. 5 langsung, jadi hasilnya akan sama dengan 10. Maka jawabannya sama dengan 4 dikali 3 dikali 10. 49 dikali 3 dikali 10. Berapa ini? 49 dikali 3 dikali 10. Berarti 49 kali 30 ya. 4 di 9 dikali 3 27. Berarti di sini 7 simpen 2 4 dikali 3 12 ya. 12 tambah 2 berarti 1470 ya jawabannya ya. Kayak gitu. Oke. Nah, oke, sampai sini sifat materi logaritma pada pertemuan kali ini. Setelah ini seperti biasa ada kuis. Selalu saya ingatkan, bentuk umum logaritma itu bahasnya bisa ditulis di atas, bisa juga ditulis di bawah ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.